Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pembaruan dalam Islam yang beranggotakan saya, Nisarul Ramdhani, Wahyu, dan Afni. A. Pengertian pembaruan Islam dan modernisasi. Di dalam tradisi Ghazali intelektual Islam, istilah pembaruan dalam konteks ini dianggap sebagai terjemahan bahasa Arab, yaitu tasdid dan juga modernisme dalam terminologi barat. Tasdid di sini mencerminkan suatu tradisi yang berlanjut, yaitu suatu upaya menghidupkan kembali keimanan. Menurut Ahmad Zainuri, tasdid adalah sebuah tema yang sudah lama dan akan tetap ada dalam dimensi kehidupan kaum muslimin di dunia Islam sampai kapanpun. Sedangkan modernisasi secara etimologi berasal dari kata modern yang telah menjadi baku menjadi bahasa Indonesia dengan arti pembaruan dalam masyarakat. Modern mengandung arti pikiran, aliran, dan lain sebagainya. Menurut Rizan Rusali merumuskan bahwa pembaruan dalam Islam adalah pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern seperti di zaman sekarang. B. Urgensi pembaruan Islam di era modern. Faktor gerakan pembaruan di dalam sejarah Islam didorong oleh ajaran Islam itu sendiri, yaitu ketika pengalaman ajaran Islam telah mencapai pergeseran dari sumber utama ajaran dalam hal Al-Quran dan As-Sunnah. Cepatnya kemunculan pembaruan Islam tersebut dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu ajaran Islam itu sendiri, sedangkan faktor eksternal karena pembaruan dan di zaman ini dan juga banyak yang berubah karena pengaruh masyarakat di barat. Mungkin cukup itu dari saya, dilanjut oleh rekan saya yaitu Wahyu. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan menyampaikan pembaruan era modern. Masa pembaruan modern bagi dunia Islam ialah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaruan ini ditandai dengan adanya kesadaran dari umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan ada dorongan untuk memperoleh kemajuan dan dalam berbagai bidang, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa ini banyak perkembangan dalam kehidupan Islam. Contohnya seperti pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan. Jadi pembaruan adalah upaya untuk memperoleh kemajuan dalam bidang tersebut, yaitu pendidikan, politik, perdagangan. Ada beberapa komponen yang menjadikan ciri suatu aktivitas dikatakan sebagai pembaruan. Antara lain, yang pertama yaitu pembaruan maupun modernisasi akan selalu mengarah kepada upaya perbaikan secara simultan. Jadi ciri dari sebuah pembaruan adalah
mengarah pada suatu perbaikan. Yang kedua yaitu dalam upaya melakukan suatu pembaruan, niscaya akan ada pengaruh yang kuat antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga yaitu upaya pembaruan dilakukan secara dinamis, inovatif, dan progresif sejalan dengan perubahan cara berpikir seseorang. Jadi pembaruan itu bergerak secara dinamis, inovatif, dan progresif. Yang berikutnya itu tokoh-tokoh pembaruan Islam modern. Di sini ada dua tokoh. Saya akan menyampaikan yang pertama yaitu pembaruan dalam pendidikan Islam yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairul merupakan seorang tokoh pemikir. Beliau lahir pada tahun 1266 Hijriah di kota Mashalhar di provinsi Al-Bahirah, Mesir. Gerakan pembaruan Islam yang dilakukan Muhammad Abduh tidak terlepas dari karakter dan wataknya yang cinta pada ilmu pengetahuan. Gibb dan dalam Mukti Ali menyebutkan salah satu karyanya yang terkenal adalah Modern Trend Islam, menyebutkan ada 4 pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Pembaruan tersebut yang pertama yaitu purifikasi. Purifikasi adalah pemurnian ajaran Islam yang telah mendapat tekanan serius dari Muhammad Abduh yang berkaitan dengan munculnya bid'ah dan kufarah yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslim. Jadi gerakan pembaruan ini yang dimaksud adalah pemurnian ajaran Islam yang telah jauh dari aliran agama Islam, yaitu munculnya bid'ah. Yang kedua pembaruan tersebut adalah reformasi. Reformasi di sini adalah reformasi dalam pendidikan tinggi Islam, yaitu Muhammad Abduh difokuskan pada kegiatan universitasnya yaitu Al-Azhar. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi ilmu kalam untuk membela agama, akan tetapi kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari sains-sains modern serta sejarah dan agama Eropa agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. Jadi di sini dalam reformasi ini Muhammad Abduh menekankan pada tidak hanya pada pendidikan agama tapi juga ilmu-ilmu umum untuk dipelajarinya. Yang ketiga yaitu pembelahan Islam. Di sini Muhammad Abduh memperhatikan potret Islam. Hasilnya untuk menghilangkan unsur-unsur asing merupakan bukti bahwa dia tetap yakin dengan kemandirian Islam. Muhammad Abduh juga terlihat tidak pernah menaruh perhatian terhadap paham-paham filsafat anti agama yang marak di Eropa. Muhammad Abduh lebih tertarik memperhatikan serangan terhadap agama dari sudut keilmuan. Muhammad Abduh juga berusaha mempertahankan potret Islam dengan menegaskan bahwa ia jika dipikirkan dimaksudkan sebagai mestinya. Yang terakhir yaitu reformulasi. Jadi agenda reformulasi dilakukan Muhammad Abduh dengan cara membuka pintu ijtihad. Menurutnya kemunduran kaum muslim disebabkan oleh 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Muhammad Abduh dengan reformulasinya menegaskan bahwa Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia dari tidur panjangnya dengan cara perumusan kembali ajaran Islam sejalan dengan kemajuan modern. Jadi ini reformulasinya yaitu mengembangkan ajaran Islam sejalan dengan kemajuan modern. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Sayyid Muhammad Rashid Ridho lahir di Halmun pada 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah.
Beliau adalah bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah SAW. Muhammad Rashid Ridho mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaruannya sejak ia masih di Suriah. Kemudian ia pindah ke Mesir dan tiba di sana pada bulan Januari 1898 Masehi. Dan pembaruan yang dilakukan Muhammad Rashid Ridho adalah, yang pertama adalah pembaruan dalam bidang teknologi. Dalam masalah teknologi, Rashid Ridho banyak dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh gerakan Salafiyah. Dalam hal ini ada beberapa konsep pembaruan yang dikemukakannya, yaitu masalah akal dan wahyu, sifat Tuhan, perbuatan manusia, dan konsep keimanan. Yang kedua adalah dalam bidang pendidikan. Di antara aktivitas beliau, ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Al-Da'wah wal Irsyad pada tahun 1912 di Kairo. Mula-mula, beliau mendirikan madrasah tersebut di Konstantinopel, terutama meminta bantuan pemerintah setempat, akan tetapi gagal karena adanya keluhan dari negeri-negeri Islam, di antaranya yaitu Indonesia, karena tentang aktivitas misi Kristen di negeri-negeri mereka. Untuk mengimbangi sekolah tersebut, dipandang perlu mengadakan sekolah misi Islam. Muhammad Rashid Ridho juga merasa perlu dilaksanakannya ide pembaruan dalam bidang pendidikan. Untuk itu, ia melihat perlu ditambahkan ke dalam kurikulum mata-mata pelajaran, yaitu teologi, pendidikan moral, sosiologi, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, ilmu hitung, ilmu kesehatan, bahasa-bahasa asing, dan ilmu pengatur rumah tangga atau kesejahteraan keluarga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.